Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita di dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami dapat melalui hari demi hari, bahkan kami bisa terbangun dari tidur kami dan hendak menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Sebelum kami menjalankan segala tugas tanggung jawab kami Tuhan, dan juga sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kami hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera dan juga pengertian, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat menerima firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, terambil dari Zakaria pasal 8 ayat 16. Zakaria pasal 8 ayat 16, demikian firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Sekali lagi, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, Nabi Zakaria adalah seorang nabi dan juga imam yang bersama-sama Zerubabel pulang dari pembangunan di Babel. Ia bersama dengan Nabi Hagai memimpin pembangunan kembali kota Yerusalem dan juga pembangunan kembali Bait Allah yang telah dihancurkan oleh Babel. Bukan hanya itu saja, Zakaria dan juga Hagai terus-menerus memotivasi akan bangsa itu untuk dapat menyelesaikan pembangunan dan juga memotivasi bangsa itu untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, tentram, tenang, keadaan yang tidak bermusuhan, dan juga rukun. Kata sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa, selamat atau lepas dari segala gangguan. Damai sejahtera sendiri yang kita pahami dalam kekristenan sama dengan shalom dalam bahasa Ibraninya, di mana keadaan yang tenang, tentram karena kehadiran Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan di dalam diri kita, dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, maka damai sejahtera itu akan kita rasakan. Dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita juga, selain memberikan damai sejahtera dalam diri kita, juga menjadikan kita sebagai berkat bagi sesama. Seseorang yang menjadi berkat bagi sesama atau yang mendatangkan damai adalah orang yang berkata benar seorang kepada yang lain dan yang melaksanakan hukum yang benar kepada orang lain. Dan tindakan-tindakan tersebut yaitu berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar sangat menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan orang yang melakukan akan hal tersebut atau mengatakan yang benar tersebut hidup mendapat berkat
dari Tuhan. Saudara terkasih, kapan terakhir kali kita atau saudara berkata dusta atau tidak jujur? Dan kapan terakhir kali juga saudara atau kita dibohongi oleh orang lain? Orang atau manusia telah berdusta sejak di Taman Eden. Berbagai macam situasi dapat menawarkan kesempatan kepada kita untuk berkata bohong atau dusta atau tidak jujur. Seringkali orang berdusta agar orang lain tidak terluka perasaannya. Seringkali juga orang berkata dusta untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Pun seringkali orang berdusta untuk menghindari rasa malu atau agar tidak kehilangan muka. Ada orang yang berdusta untuk mendapatkan kuasa, atau berdusta untuk menyakiti, bahkan untuk membalas dendam. Tentunya tidak ada orang yang mau dibohongi. Karena ketika orang dibohongi oleh orang lain, maka kepercayaan kita terhadap orang tersebut telah ternodai. Atau dengan secara tidak langsung kita tidak dihargai oleh orang yang telah mendustai kita tersebut. Pun kapan terakhir kali kita berlaku tidak benar kepada sesama? Kapan pula kita terakhir kalinya disakiti atau diperlakukan tidak benar oleh sesama? Ketika kita menyakiti atau melakukan yang tidak benar kepada sesama pun sebaliknya, maka di situ kita telah membuat suatu tindakan yang tidak nyaman atau menambah luka atau memberi luka kepada orang lain. Saudara terkasih, orang yang senang berkata tidak jujur atau suka berbohong sebenarnya menuai kebencian dan juga perselisihan. Pun dengan orang yang suka melakukan hukum yang tidak benar, dia juga akan menuai ketidakteraturan dalam hidupnya. Orang yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur ketidakjujuran, dia akan menuai kebencian. Dan kebencian akan menuai bencana. Sebaliknya siapa yang menabur damai dengan berkata jujur dan berlaku benar akan menuai berkat dan sukacita. Sebab tidak ada seorang pun yang mau dekat atau percaya dengan orang yang suka berkata dusta atau berlaku tidak benar. Tapi sebaliknya orang akan senang berdekatan, bergaul, berhubungan dengan orang yang berkata jujur atau berlaku benar. Kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan juga atas apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Karena itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita berkata jujur senantiasa apapun itu bentuknya. Mengatakan kebenaran dan juga melakukan yang benar kepada sesama kita dengan tidak menyakiti atau memberikan luka kepada sesama kita. Karena itu akan mendatangkan damai sejahtera bukan hanya kepada diri kita tapi juga kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi ini. Engkau menginginkan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau berkati untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Dengan kami berkata jujur
dan juga berlaku benar kepada sesama kami ataupun kepada diri kami sendiri. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bila kami berkata dusta dan berlaku tidak benar, maka kami mengikuti akan keinginan si iblis. Karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Tapi karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, maka kami harus senantiasa berkata jujur dan berlaku benar. Dengan demikian, kami mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Shalom Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian, kami menjadi berkat bagi sesama seperti yang Tuhan inginkan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang Kau inginkan ini. Supaya senantiasa kami menjadi pribadi yang disenangi oleh Engkau maupun oleh sesama kami. Dan Tuhan, dengan disenangi tersebut bukan berarti kami harus disenangi atau menyenangkan orang lain, tapi kami menghadirkan shalom atau damai sejahtera Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak atas firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kiranya senantiasa kita hidup dengan berkata jujur dan berlaku benar kepada sesama kita. Karena dengan demikian kita menyenangkan akan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan memberkati. Salam sehat.